Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Bu Kipti. Kita hari ini akan belajar tematik IPA. Materinya adalah jenis-jenis energi alternatif. Selamat menyaksikan teman-teman. Sebelum kita ke energi alternatif, kita harus mengenal dulu minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi dan batu bara ini adalah energi yang dihasilkan oleh energi fosil, yaitu energi yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu. Nah, keberadaan minyak bumi dan batu bara ini sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus menyediakan energi alternatifnya berupa energi matahari, energi angin, energi air, energi panas bumi, energi gelombang air laut, energi pasang surut air laut, dan yang terakhir energi biomasa. Nah, masing-masing akan kita jelaskan energi alternatif ini. Yang pertama, energi matahari. Lihat dari gambar, ada gambar matahari dan ada alat-alat yang warna biru ini teman-teman. Apa ya namanya? Energi yang berasal dari matahari sering disebut energi surya. Energi matahari dapat menjadi pembangkit tenaga listrik. Pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS digunakan alat-alat yang disebut sel surya atau solar cell. Nah, tadi yang mungkin ditanyakan alat yang ada di gambar itu disebut sel surya teman-teman, atau panel surya, yaitu alat untuk menangkap panas matahari. Energi listrik yang dihasilkan oleh panas matahari ini dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik seperti lampu, setrikaan, televisi, dan lain-lain. Ya, jadi peralatan yang menggunakan listrik itu bisa menggunakan energi matahari ini. Dengan kemajuan teknologi, energi matahari dapat juga digunakan untuk menggantikan bahan bakar bensin, teman-teman. Biasanya apa? Alat apa yang menggunakan bahan bakar bensin? Ya, yaitu seperti mobil yang menggunakan tenaga surya memiliki kelebihan bebas polusi udara dan suara. Semoga kita Indonesia bisa menggunakan energi matahari ini untuk menggantikan bahan bakar bensin. Berikutnya yaitu energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Sejak dahulu kala, angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, bermain layang-layang, dan lain sebagainya. Energi angin dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, teman-teman, melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Prinsip pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB ini dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Jadi, turbin angin dan kincir angin yang ada di gambar ini, dia berputar. Nah, putaran itu menggerakkan generator listrik yang setelah itu menghasilkan energi listrik yang kita gunakan untuk alat-alat elektronik listrik di rumah. Berikutnya, energi air. Ya, di bumi ini air sangat banyak, tak terbatas. Termasuk tadi matahari, juga angin, dan air ini ada energi-energi yang tak terbatas ya, selalu ada, selalu diperbarui. Aliran air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Contoh PLTA ini pada air terjun, teman-teman. Gerakan air terjun itu kan deras ya, dapat dimanfaatkan untuk memutarkan turbin yang selanjutnya putaran turbin akan memutar generator listrik yang menghasilkan energi listrik. Air terjun buatan dihasilkan dari sebuah bendungan, yaitu tempat menampung air di sebuah lembah, sehingga dapat menciptakan air terjun yang besar
yang dapat memutarkan turbin. Contoh PLTA atau pembangkit listrik tenaga air tersebut di Indonesia ada di PLTA Cirata yaitu di Jawa Barat, ada PLTA Sigura-gura di Sumatera Utara, PLTA Maninjau Sumatera Barat, PLTA Jatiluhur di Jawa Barat, dan lain-lain. Nah, pada gambar di samping ini adalah PLTA Jatiluhur, teman-teman. Lihat, ada gambar air terjun yang sangat besar. Nah, lihat pada gambar. Ini adalah gambar PLTA Jatiluhur. Ada banyak air terjun buatan yang dihasilkan oleh bendungan ini. Ya, bendungan Jatiluhur ini sangat luas sekali. Nah, bendungan ini menciptakan air terjun yang besar. Nah, air terjun tersebut nanti akan memutarkan turbin dan akan memutar generator listrik. Jadi menghasilkan energi listrik. Di Indonesia itu sangat banyak sekali PLTA ya. Jadi alhamdulillah kita bisa memanfaatkan energi pembangkit listrik tenaga air. Berikutnya adalah energi panas bumi. Energi panas bumi sering disebut juga energi geotermal. Energi panas bumi berasal dari lapisan batuan panas atau magma yang berada di perut bumi. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. PLTP di Indonesia itu ada PLTP Kamojang, PLTP Gunung Salak, PLTP Derajat, dan lain sebagainya. PLTP yang di Indonesia itu ada banyak ya. Salah satunya ada PLTP Kamojang, PLTP Gunung Salak, PLTP Derajat, dan lain-lain. Nah, sistem kerjanya, jadi teman-teman ada alat yang dimasukkan ke dalam perut bumi, lalu alat itu mengeluarkan magma atau panas bumi dan merubahnya jadi uap panas. Nah, uap panas, lihat pada gambar, lihat uap panas. Uap panas itu menggerakkan turbin listrik ya. Jadi sehingga turbin itu menggerakkan memutarkan generator listrik sehingga menjadi energi listrik. Nah, ini gambar mesin pengubah panas bumi yang menjadi uap panas. Ya. Berikutnya, energi gelombang air laut. Gelombang air laut dapat diubah menjadi energi listrik. Prinsip dasarnya dengan mengumpulkan energi gelombang untuk memutarkan turbin, yang nanti turbin tersebut terhubung dengan generator listrik. Ya, berikutnya lagi ada energi pasang surut air laut. Pasang surut yang terjadi di laut dapat menjadi pembangkit listrik. Beberapa negara yang membangun pembangkit listrik ini yaitu Prancis, Argentina, Kanada, India, Inggris, Australia, dan Rusia. Indonesia masih belum bisa menggunakan ya teman-teman. Ini gambar alatnya. Yang terakhir ya, energi biomasa. Energi ini dihasilkan dari bahan organik tumbuhan dan hewan. Energi biomasa dapat berupa bahan bakar padat, cair, dan gas. Terbagi tiga nih energi biomasa. Yang pertama, biodiesel adalah minyak dari tumbuhan atau hewan. Minyak ini dihasilkan dari tanaman berbiji seperti bunga matahari, jarak, kemiri, kedelai, dan lain-lain yang nanti menghasilkan solar. Yang kedua, bioetanol adalah bahan bakar berupa alkohol yang dihasilkan dari tanaman yang mengandung pati seperti jagung, singkong, ubi, dan lain-lain. Nah, bioetanol ini sebagai pengganti bensin. Dan yang ketiga yaitu biogas adalah gas yang dihasilkan dari pengolahan kotoran hewan. Nah, biasanya akan menjadi isi dari. Nah, teman-teman, ini ada beberapa gambar dari kincir angin, panel surya, mesin energi panas bumi, dan juga ada alat untuk pembangkit listrik gelombang air laut. Nah, itu dia penjelasan dari jenis-jenis energi alternatif. Terima kasih sudah menyimak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.